tentang komunitas sel dan pertumbuhan iman. Di dalam pertumbuhan rohani itu dua hal yang harus kita lakukan. Satu, kita harus membangun kerohanian secara pribadi, karena kita harus bisa berdiri atas diri sendiri, atau bisa berdiri atas iman sendiri. Di sini juga kita harus tahu arti mengandalkan Tuhan dan mengandalkan diri sendiri. Karena ada saatnya tidak ada seorang pun yang bisa kita andalkan. Tidak ada seorang pun yang dapat menguatkan kita selain diri kita sendiri. Abraham pada waktu tidak ada dasar untuk berharap, dia berharap juga. Dia membangkitkan imannya. Daud dikatakan waktu dalam keadaan terdesak, keluarga mereka diculik, harta mereka dibawa lari oleh orang-orang Amalek, kota mereka dibakar, semua orang menangis termasuk Daud. Bahkan mereka mau melempari Daud dengan batu, tapi Daud bisa bertahan, bahkan bisa menguatkan orang lain, karena dikatakan Daud menguatkan kepercayaannya. Dan yang kedua, Daud membangkitkan semangatnya. Dia belajar berdiri di atas imannya sendiri. Membangun kehidupan pribadi sehingga kita tahu arti stand alone. Berdiri di atas kaki sendiri. Punya iman yang teguh. Tidak mengandalkan orang lain. Makanya kenapa di dalam Alkitab semua orang yang dipanggil Tuhan mengalami yang namanya masa padang gurun. Termasuk Yesus. Karena diajar kamu tidak bisa berharap orang lain. Pada waktu Yesus menghadap kayu salib, dia mau disalib. Dia berharap 3 orang muridnya ini berdoa bersama-sama dengan dia. Sebagai manusia, waktu itu di bumi, dia 100% manusia. Dia memang 100% Allah. Tapi dia sudah mengosongkan dirinya. Artinya, dia tidak memakai kekuasaannya sebagai Allah. Makanya dia bisa ketakutan. Kalau dia masih memakai kealahannya, nggak takut sama sekali. Tidak gentar sama sekali. Dia benar-benar tidak takut apa itu sakit. Yang namanya Allah tidak ngerti apa itu sakit. Makanya Tuhan kita dikatakan dia imam besar yang tahu keluhan-keluhan kita, tahu penderitaan kita, karena dia pernah menjadi manusia. Jadi dia berharap murid-murid ikut berdoa. Tapi apakah pengharapannya bisa terjawab? Tidak. Dia harus berusaha, dia harus tahu mengandalkan dirinya. Yang kedua, membangun iman secara bersama-sama. Karena memang kita dilahirkan, diselamatkan sebagai tubuh Kristus. Roma 12 ayat 4. Sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota. Tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia itu melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia itu untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia itu untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Kita ini satu tubuh, menjadi banyak anggota, punya karunia yang berbeda-beda. Waktu di kelompok sel itu kita belajar untuk rendah hati, kita tahu kita butuh orang lain. Karunia kita itu tidak lengkap. Tuhan mengajarkan tubuh, supaya kita mengerti kalau kamu mau bergerak dengan cepat, kamu butuh orang lain. Karena saling melengkapi. Kelompok sel itu membuat kita itu benar-benar saling membangun. Satu, di kelompok sel itu kita kayak punya keluarga, lebih dari keluarga. Bukan berarti nggak ada gesekan ya. Ada gesekan. Yesus pun waktu memakai murid-muridnya langsung 12. Karena butuh sebuah komunitas. Komunitas itu atmosfernya itu cepat. Itu bisa nyamber. Kalau api cuma satu, Tuhan persiapkan satu. Dia kecewa, selesai. Tapi kalau 12, satu ini mau padam, ini kesambar api yang lain. Terus seperti itu. Tubuh Kristus untuk saling melengkapi itu di situ. Saudara mungkin nggak bisa memenangkan jiwa dengan memberi firman. Tapi orang lain yang bisa memberikan sharing. Orang lain yang bisa mendengarkan. Saudara di bagian yang lain. Tetapi waktu kita unity, maka pekerjaan ini adalah pekerjaan bersama. Upahnya bersama. Itu sebabnya kita perlu komsel sehingga visi-visi yang kita tidak bisa genapi sendirian, bisa genapi rame-rame. Penting kita membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Tapi penting kita mempunyai sebuah persahabatan, keluarga yang bisa membangun. Kenapa? Sekali lagi, kita kadang-kadang tidak bisa mengejar visi sendirian. Kita tidak bisa berlari sendirian, tapi bersama-sama. Tuhan itu senang dengan kehidupan kita waktu kita punya sebuah persahabatan dan persaudaraan di dalam komsel. Kita perlu sebuah keluarga. Sehingga kita ini tidak berperang sendirian.
Kita tidak berjuang sendirian. Kita tidak berdoa sendirian. Karena ada hal-hal tertentu kita butuh dukungan berdoa orang lain. Saudara, zaman rasul-rasul kenapa mereka kuat? Mereka punya kelompok. Mereka ada yang diculik, dianiaya. Ada jemaat-jemaat berkelompok. Mereka berdoa. Mereka mendoakan. Makanya rasul-rasul itu kuat sampai mati. Tidak semuanya mereka ditolong kemudian hidup. Tapi mereka kuat sampai mati. Karena mereka semua punya teman-teman, sebuah kelompok-kelompok yang berdoa. Mereka tidak berjuang sendirian. Daniel bisa kuat. Dia punya teman, yaitu Sadrah, Mesah, dan Abednego. Esther mau menghadap ke Raja Ahasiweros. Dia tahu kalau salah, dia bisa mati. Dia membawa semua orang Yahudi doa puasa. Sehingga dia punya keberanian. Tuhan memberikan dia hikmat. Dan Tuhan memberikan belas kasihan. Dan sebuah hati yang sangat mengasihi istrinya pada hati Ahasiweros. Nah, Tuhan tuh mau mengajarkan doa sepakat itu besar kuasa. Kita mungkin tidak punya keluarga yang mengasihi kita. Tetapi waktu kita punya komsel disitulah seringkali kita mengalami pemulihan. Kita makanya berdoa supaya kita mendapatkan saudara-saudara seiman yang bisa membangkitkan kita. Terakhir, lewat kelompok sel, kita akan bertumbuh. Satu, dalam iman. Kedua, kita bertumbuh dalam pengetahuan firman. Karena kita di situ saling sharing. Yang ketiga, kita bertumbuh dalam karakter. Kita yang keempat, bertumbuh dalam karunia-karunia rohani. Kenapa? Karena di kelompok sel kita saling melayani. Karunia baru bertumbuh waktu kita terjun dalam pelayanan. Karunia baru bertumbuh dan urapan baru terus bertumbuh semakin dahsyat waktu terjun dalam pelayanan. Di gereja nggak semua melayani, tapi di komsel semua terlibat dalam pelayanan karena kelompok